Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Hanifudin Sukri, biasa dipanggil Bom Bom. Di sini saya mau berbagi pengalaman ya, meskipun mungkin bukan pengalaman eh, bukan pengalaman menarik atau bukan pengalaman yang menyenangkan. Cuman saya rasa eh, ini bisa menjadi pelajaran bagi siapapun, bagi saya pribadi, bagi keluarga atau teman-teman yang menyaksikan video ini. Ya, saya sempat positif COVID-19. Ceritanya pada tanggal 5 Desember kemarin saya demam ya. Jadi demam tinggi malam hari itu. Kemudian saya minum paracetamol, dikompres. Besoknya itu sudah turun, demamnya turun, tapi rasanya badan masih tidak enak, artinya ya sakit begitu. Yang saya rasakan waktu itu seperti orang masuk angin ya. Jadi rasanya seperti orang masuk angin. 2 hari setelah itu saya sempat dikerokin ya, karena saya ngerasa badan saya seperti masuk angin. Biasanya saya kalau masuk angin itu harus dikerokin kalau mau sembuh. Jadi dikerokin, merah banget. Memang kemudian agak lega, badan agak lega, cuman rasanya badan masih lemas seperti itu. Saya masih belum berpikiran saya kena COVID waktu itu, karena memang cuacanya lagi tidak baik. Waktu itu hujan beberapa hari berturut-turut. Saya pikir cuman karena perubahan cuaca. Kemudian istri saya juga mengeluh demam, meskipun tidak separah saya, artinya masih bisa beraktivitas. Kemudian ibu mertua juga sempat mengeluh demam, dan istri juga sempat bilang kalau dia tidak bisa mencium bau seperti itu. Saya sudah sempat berinisiatif mau melakukan swab ya, karena satu keluarga begitu. Cuman adik ipar saya saja yang tidak sakit bersamaan. Cuman sama istri dibilangnya nggak usah lah, paling ya cuman sakit biasa gitu, karena ada tetangga juga yang sebelumnya sakit kemudian sembuh seperti itu. Dipikirnya, kita mesti berpikiran itu karena perubahan cuaca seperti itu, sehingga kita semua satu keluarga sakit seperti itu. Nah, kita sampai saat itu belum sadar bahwasanya kita ini positif COVID. Ya sempat kemana-mana karena istri dalam posisi hamil ya, sudah hamil tua, sudah dekat HPL-nya itu tanggal 12 Desember. Karena sudah dekat HPL, maka saya antar istri untuk periksa ke bidan langganan biasanya di daerah Surabaya. Saya kalau nggak salah itu habis maghrib kita pergi ke bidan, kemudian di sana diperiksa, dibilang bahwasanya ini harus dirujuk Pak, seperti itu, karena detak jantung bayinya itu tinggi, kemudian tensi darah istri saya itu juga tinggi, seperti artinya tidak normal seperti itu. Nah, mereka menyarankan kita dirujuk ke rumah sakit Bunda. Kenapa ke rumah sakit Bunda? Karena mungkin memang sudah kerjasama sama memang dokter yang biasanya langganan juga periksa dari awal, itu juga prakteknya di rumah sakit Bunda seperti itu. Jadi malam itu juga saya langsung ke rumah sakit Bunda berdua sama istri. Sampai di rumah sakit Bunda di daerah Benowo, Surabaya,
istri saya diobservasi pakai alat untuk ngecek detak jantung anaknya itu, bayinya itu, selama kurang lebih sekitar 30 menit. Kita sudah mempersiapkan, sudah bawa perlengkapan dan macam-macamnya. Menjaga kemungkinan terburuk harus dilakukan tindakan malam itu juga, seperti itu. Ternyata setelah diobservasi kurang lebih 30 menit itu, hasil analisa dari dokter di sana menyatakan bahwasanya ini normal, seperti itu. Akhirnya karena dibilang normal, kita dipulangkan seperti itu. Dengan catatan kita disuruh konsultasi ke bidan lagi 3 hari lagi karena sudah semakin dekat HPL-nya, seperti itu. Besoknya kita langsung ke dokter praktek di rumahnya ya, praktek di tempat prakteknya, bukan ke rumah sakit itu. Di USG itu masih dibilangnya normal, seperti itu. Akhirnya ya sudah, kita pulang. Kemudian beberapa hari berikutnya kita ke bidan lagi karena rencananya kan mau melahirkan normal di bidan tersebut, seperti itu. Kembali lagi ke bidan itu juga hampir sama, sekitar habis maghrib atau habis isya, seperti itu. Nyampe di sana kesimpulannya masih sama dengan beberapa hari lalu, yaitu detak jantungnya bayinya tinggi, kemudian tensi darah istri saya itu tinggi. Maka dirujuk lagi ke rumah sakit Bunda. Malam itu juga jam 9 saya ke rumah sakit Bunda sama istri sama ibu mertua ya. Nyampe di sana dilakukan observasi, kemudian kesimpulannya dinyatakan bahwasanya harus segera diambil tindakan, artinya bayi harus dikeluarkan atau disesar, seperti itu, karena bisa berbahaya kondisinya kepada bayi atau ibunya karena detak jantungnya tinggi, seperti itu. Saya sudah mengiyakan silakan diambil tindakan. Istri saya kemudian ditanya sama tim di sana, ditanyakan apakah sudah pernah swab atau belum. Saya bilang seperti itu. Kemudian istri saya diambil darahnya untuk dilakukan rapid test. Sudah diambil darah. Kemudian ibu mertua itu ngomong bahwasanya istri saya tuh punya riwayat pernah operasi dan darahnya susah beku, seperti itu. Akhirnya saya sampaikan ke dokternya bahwasanya istri saya pernah operasi dulu, terus darahnya susah beku. Kemudian tim dokter di rumah sakit Bunda tidak berani melakukan tindakan operasi sesar terhadap istri saya dengan alasan di sana rumah sakit tipe D ya, dan khawatir kalau ternyata memang nanti ternyata susah beku, mereka tidak punya kantong darah, seperti itu, tidak punya darah, seperti itu. Maka disarankan kita ke rumah sakit tipe A atau tipe B, seperti itu. Saya minta saran ke tim dokter di rumah sakit Bunda malam itu. Saran mereka mending langsung ke UGD daripada rujukan dari rumah sakit Bunda ke rumah sakit tipe A atau tipe B, misalnya Dr. Sutomo atau rumah sakit Suwandi, seperti itu. Alasannya karena merujuk pasien di musim COVID itu tidak semudah biasanya gitu, artinya banyak hal yang harus dilalui, seperti itu. Ya sudah, keputusannya malam itu kita langsung ke rumah sakit Suwandi sekitar jam 1:30 pagi. Saya istri sama mertua saya langsung ke rumah sakit Suwandi, masuk ke UGD. Jelas protokolnya protokol COVID ya, ditanyakan sudah swab apa belum. Kemudian kita juga nggak boleh nungguin, istri saya di IGD, saya di luar sama ibu saya. Dilakukan observasi cukup lama di sana, saya lebih lama dari rumah sakit Bunda. Kemudian karena azan subuh waktu itu belum ada kabar, jadi saya belum dikabari. Saya masuk untuk menanyakan kondisi istri saya ke IGD. Seperti saya masuk, saya tanyakan gimana kondisinya menurut mereka normal. Saya lihat memang grafiknya itu kadang tinggi tapi kemudian normal lagi, seperti itu. Menurut dokter itu dokter yang
dokter jaga IGD waktu itu normal ya. Saya percaya saja karena itu kan sudah bidangnya dokter seperti itu. Akhirnya kita dipulangkan hari itu pagi itu juga dengan catatan kalau misalnya mau melahirkan di sana itu harus punya riwayat check up di sana seperti itu dengan rujukan dari puskesmas. Akhirnya pagi itu kita pulang, kemudian kita langsung ke puskesmas karena HPL-nya sudah dekat. Kita langsung ke puskesmas di dekat rumah. Nyampe di puskesmas diperiksa normal. Kemudian kebetulan di puskesmas itu ada jadwal swab gratis hari itu. Memang jadwalnya beberapa hari dalam seminggu itu gratis. Akhirnya istri saya tes swab sudah kita pulang. Besoknya kita ke dokter Suwandi lagi, tapi ternyata puskesmas yang mendaftarkan itu salah polinya, jadi sama rumah sakit ditolak, tapi kita dikasih nomor antrian untuk hari Senin karena waktu itu posisinya hari Jumat. Hari Jumat kita ke Suwandi tapi ditolak karena salah poli. Sudah kita akhirnya pulang. Nah, hari Jumat itu malam itu juga malam Sabtu dikabari oleh pihak puskesmas bahwasanya hasil swab istri saya itu positif. Ketika mengetahui hasil swab istri saya positif, saya sudah langsung berpikiran, saya sudah pasti juga positif juga, ibu juga kemungkinan positif juga karena kita pernah sakit hampir bersamaan. Yang masih teka-teki itu adik ipar saya karena dia tidak sakit gitu, tidak merasakan gejala seperti itu. Akhirnya dari pihak puskesmas meminta kita untuk swab di hari Sabtu, di besoknya itu swab sekeluarga karena kita tinggal satu rumah. Nah, malam Sabtu itu juga dini hari sekitar jam 3-an istri saya kontraksi. Jadi sudah kesakitan menjerit seperti itu, sudah tidak bisa tidur. Akhirnya paginya kita swab ke puskesmas. Kemudian karena istri juga sudah kontraksi, akhirnya dibawa ke puskesmas juga. Nah, sama puskesmas dicarikan rumah sakit yang ada isolasinya seperti itu, artinya fasilitas isolasinya. Itu dari pagi itu nggak nemu, tidak ketemu rumah sakit yang masih tersedia ruangan isolasi karena waktu itu memang grafik COVID hampir di seluruh daerah termasuk di Surabaya itu juga lagi tinggi, lagi naik seperti itu. Baru siang mau sore kita dikabarin kalau dari pihak puskesmas bahwasanya sudah dapat sudah dapat rumah sakit yang ada fasilitas isolasinya, yaitu di Rumah Sakit Paru Surabaya. Pihak puskesmas memohon untuk tidak menolak rujukan tersebut karena mereka kesulitan mencari rumah sakit, baik rumah sakit pemerintah ataupun rumah sakit swasta itu sama-sama full semua. Akhirnya dirujuklah ke sore itu, hari Sabtu sore dirujuk ke Rumah Sakit Paru Surabaya. Setelah dilakukan observasi, akhirnya istri saya sudah dimasukkan ke ruang isolasi dengan catatan tidak boleh ditunggu pasti ya. Nah, saya cuma nungguin di bawah di area rumah sakit seperti itu. Yang paling menyesakkan itu istri saya mengalami kontraksi sendirian, menangis ya, pasti saya nggak tahu rasanya kontraksi seperti apa, tapi sepertinya memang sakit sekali seperti itu, sendirian tanpa ditemani siapapun seperti itu. Jadi selama dia kontraksi itu kita cuman bisa video call atau telepon atau saling kirim voice note seperti itu, kondisinya gimana dan seterusnya. Bahkan untuk bergerak saja istri saya susah. Nah, itu berlangsung selama
dari hari Sabtu masuk sampai ke hari Minggu saya komunikasi dengan perawat yang ada di rumah sakit baru. Menurut mereka, hasil observasi mereka sejauh itu masih bukaan 3 seperti itu. Jadi keputusannya kalau hari Senin tetap tidak ada perkembangan Pak, maka kita akan lakukan tindakan yaitu operasi sesar. Saya iakan saja dengan segala rekam medisnya atau riwayat operasi istri saya itu sudah saya sampaikan. Mereka sudah mengiyakan. Karena hari Senin juga belum ada perkembangan, masih tetap bukan 3. Akhirnya jam 9, hari Senin jam 9 istri saya dilakukan sesar ya, dioperasi. Kemudian saya dikabari oleh tim dokter bahwasanya anak saya sudah lahir seperti itu. Kondisinya saat itu baik, cuman dokter bilang anak saya dikategorikan masa kritis ya, masa kritis artinya selama 3 hari ke depan itu masa kritis. Alasannya ternyata bayi saya itu kemasukan feses atau kotoran yang bercampur dengan air ketuban masuk ke saluran pernafasan bayi saya yang baru lahir itu. Nah, bayi saya setelah lahir itu langsung dipisahkan dari istri saya, dari ibunya. Kemudian langsung dilakukan swab terhadap bayinya. Alhamdulillah hasil swabnya negatif. Karena kebijakannya harus di swab 2 kali. Bayi saya itu sudah di swab hari itu, hari pertama dia lahir, kemudian besoknya di swab lagi dengan catatan dipisahkan dari ibunya ruangannya, tapi tetap diisolasi seperti itu. Kemudian besoknya di swab lagi, hasilnya tetap negatif. Akhirnya bayi saya dirawat di ruangan biasa karena sudah tidak ada terkontaminasi dengan ibunya seperti itu. Saya sempat ditawari oleh dokter untuk mengazankan anak saya. Ditanyain bapak agamanya apa, saya jawab agama saya Muslim dok, saya seperti itu. Kemudian dokter bilang kalau mau diazankan Pak tidak apa-apa, tapi saya saya khawatir. Saya ngomong sama dokter, hasil swab saya belum keluar dok, saya bilang gitu, saya khawatir. Oh ya udah, katanya dokter, udah nggak apa-apa, jangan diazankan dulu, biarin aja tuh. Jadi selama nungguin istri saya di rumah sakit paru itu saya ya tetap menggunakan protokol kesehatan ya, tetap pakai masker dan sebagainya. Saya hampir 3 hari kalau nggak salah dirawat di sana itu. Kemudian istri saya masih dirawat, anak saya juga masih dirawat karena ternyata terganggu pernafasan bayi saya itu. Akhirnya dibantu dengan alat pernafasan, yaitu saya nggak tahu namanya, tapi saya lihat fotonya itu dia dikasih selang seperti itu untuk membantu pernafasan, karena dokter bilang kadar oksigennya itu kadang tiba-tiba turun drastis seperti itu. Nah, kemudian berikutnya saya dikabari oleh pihak puskesmas bahwasanya hasil swab saya sudah keluar. Hasil swab saya dengan sekeluarga ya sudah keluar. Hasilnya saya positif sesuai dengan prediksi. Ibu saya positif, ibu mertua maksudnya positif. Yang negatif itu cuman adik ipar. Jadi kita cuman berempat di rumah, saya, istri saya, ibu mertua sama adik ipar. Jadi saya dan ibu saya juga ternyata positif sesuai prediksi. Dengan kebijakan pemerintah Kota Surabaya, saya konsultasi ke puskesmas, saya datang ke puskesmas, saya minta untuk isolasi mandiri, tapi pihak puskesmas tidak mengizinkan karena kebijakan pemerintah Kota Surabaya mengharuskan kita untuk dikarantina ya. Jadi pemerintah Surabaya menyiapkan tempat karantina
yaitu bukan rumah sakit, asrama haji Surabaya. Hari itu juga saya sama ibu dibawa ke dibawa ke asrama haji ya. Sore kita datang ke puskesmas, kemudian dari puskesmas mengantarkan kita ke asrama haji. Nah, akhirnya keluarga kita terpencar-pencar. Istri saya di rumah sakit Paru Surabaya sama anak saya, kemudian adik ipar saya di rumah, dan saya sama ibu mertua di asrama haji. Di asrama haji sendiri, di sana penanganannya cukup bagus. Kalau gejalanya agak berat, mereka tidak mau terima, harus dirawat di rumah sakit. Yang dirawat di sana, yang dikarantina di sana itu adalah orang-orang yang keluhannya atau gejalanya ringan seperti itu, misalnya cuma demam atau batuk dan sebagainya. Tapi kalau sesak mereka nggak mau nerima gitu. Nah, sesampainya di asrama haji itu kita diperiksa, di check up kondisinya seperti apa, nanti dikasih obat sama dikasih kamar seperti itu. Aktivitasnya di sana ya cuman kita dikasih kamar, bisa 2 atau 3 orang satu kamar, itu kamarnya ber-AC. Kita juga dapat makan sehari 3 kali. Kemudian makan siang itu juga kita biasanya dapat, selain makan siang kita juga dapat tambahan telur rebus 3 biji sama jamu ya, minuman herbal seperti itu. Itu setiap hari. Dan setiap hari pagi itu biasanya kita di swab, semua itu di swab. Jadi tiap pagi itu kita swab, atau pagi atau sore itu di swab, olahraga dan sebagainya. Nanti saya masukkan video aktivitas ketika di swab sama olahraga. Ini antrian yang mau dapat jadwal swab. Jadi tiap hari di sini ada swabnya. Nah, ini yang diambil di swab. Nanti hasilnya diumumkan via grup WhatsApp. Kalau yang sudah negatif dipulangkan. Kalau yang masih positif masih di sini. Terus nanti di swab lagi gitu terus. Nah, dapat satu hari di asrama haji, saya dikabari tim dokter dari Rumah Sakit Paru Surabaya bahwasanya kondisi anak saya kritis dan mereka tidak punya alat di sana, di Rumah Sakit Paru sana. Lanjut ya, kita pindah ruangan karena di ruangan tadi dipakai. Nah, saya dikabari oleh tim dokter Rumah Sakit Paru Surabaya bahwa anak saya kritis dan di sana di Rumah Sakit Paru Surabaya tidak memiliki fasilitas untuk menangani itu. Mereka bilang anak saya butuh ventilator ya. Karena seperti yang saya bilang tadi, kadang nafasnya itu bukan nafasnya kadar oksigennya tiba-tiba turun drastis seperti itu, sehingga mengkhawatirkan. Nah, pihak rumah sakit itu sudah berusaha mencari rumah sakit rujukan untuk bayi anak saya ini. Mereka sudah telepon ke beberapa rumah sakit Sutomo pasti yang jadi rujukan utama, kemudian Suwandi, kemudian rumah sakit AL, dan beberapa rumah sakit swasta seperti PHC dan lain sebagainya. Itu full semua ventilator. Ruang NICU, ruang yang memiliki fasilitas ventilator itu ternyata full semua rumah sakit di Surabaya. Saya bingung karena posisi saya kan tidak bisa kemana-mana, tidak bisa mencarikan, saya cuma bergantung kepada rumah sakit. Saya sempat kontak dengan beberapa teman
ada ruang NICU yang kosong cuman jauh dari Surabaya, seperti misalnya di Kediri, kemudian pokoknya di rumah sakit di daerah gitu. Dan itu tidak mungkin dilakukan ya, artinya tidak mungkin dirujuk ke sana seperti itu. Hampir 2 hari saya menunggu anak saya untuk dapat rumah sakit rujukan yang ada NICU-nya. Akhirnya saya komunikasi dengan beberapa teman, kemudian dihubungkan dengan salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Gerindra, Kak Halim. Kebetulan beliau juga dari Madura ya. Nah, dapilnya itu dari Madura. Beliau langsung telepon saya menanyakan gimana kondisinya. Saya ceritakan kondisinya bahwa saya seperti ini, anak saya seperti ini. Kemudian beliau berusaha berkomunikasi dengan Direktur Rumah Sakit Sutomo ya, Dr. Sutomo, dan komunikasi juga dengan Direktur Rumah Sakit Paru Surabaya seperti itu. Dari hasil komunikasi Kak Halim ini, akhirnya anak saya bisa dirujuk ke Rumah Sakit Sutomo menggunakan extra bed. Jadi sebenarnya ruangannya itu full, tapi untuk bayi saya itu disediakan extra bed untuk dirujuk ke sana. Akhirnya bayi saya dirujuk dengan ditangani oleh adik ipar saya yang satu-satunya orang yang di rumah Surabaya negatif. Sementara keluarga yang di Madura, abah sama umi saya sendiri, memang tidak saya izinkan untuk nengok atau apapun karena posisinya kan COVID ya, jadi tidak mungkin seperti itu. Apalagi orang di desa kan kurang teredukasi dengan COVID seperti itu. Memang agak runyam. Orang di desa kan kebanyakan nggak percaya COVID itu apa seperti itu. Akhirnya singkat cerita, bayi anak saya itu dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sutomo. Nyampe di Rumah Sakit Dr. Sutomo sudah ditangani, tapi sepertinya belum sampai menggunakan ventilator seperti itu. Cuman mungkin buat jaga-jaga saja kalau ternyata kondisinya memburuk, di sana ada ventilator seperti itu. Kemudian beberapa hari berikutnya saya dikabari kalau anak saya ternyata kuning. Jadi harus dilakukan terapi sinar ya. Dikabari oleh adik saya bahwasanya anak saya harus dilakukan terapi sinar. Ya, saya ngikut tim dokter. Jadi apapun yang terbaik silakan dilakukan tindakan terhadap bayi saya seperti itu. Kondisinya sebenarnya yang bikin gawat adalah satu, rumah sakit banyak yang full. Kemudian yang kritis lagi sebenarnya secara psikologis. Artinya secara psikologis ini kan cukup berat buat saya. Pertama, istri saya dirawat di rumah sakit paru tanpa ada yang jaga di sana. Kemudian saya sama ibu di karantina di asrama haji. Sementara anak saya dirawat di rumah sakit Sutomo. Nah, untuk mengurus anak dan istri saya ini kan cuman ada adik saya yang harus riwa-riwi kemana-mana. Artinya kalau istri saya butuh air, butuh apa dan sebagainya, atau anak saya butuh apa, itu cuman adik saya yang bisa riwa-riwi kemana-mana. Hal itu diperparah lagi setelah 1 hari saya diizinkan pulang dari asrama haji ya, yang artinya mungkin saya sudah tidak menular lagi seperti itu, Bu. Atau bisa dibilang negatif ya, sudah tidak menular lagi. Nah, yang boleh pulang itu cuman saya, sementara ibu saya masih belum, artinya masih harus dikarantina di sana. Ini akan menjadi semakin memberatkan saya. Artinya ini malah jadi mencar-mencar lagi. Nanti ibu ada di asrama haji sendirian, kemudian anak saya
ada di Rumah Sakit Sutomo, kemudian istri saya di Rumah Sakit Paru, sementara saya di rumah seperti itu, melanjutkan isolasi mandiri di rumah. Kemudian saya minta izin ke pengelola di asrama haji. Kebetulan kan yang ngelola kan Satpol PP Kota Surabaya. Saya mohon izin untuk tidak pulang dulu, untuk menemani ibu ya, karena saya khawatir kalau misalnya saya pulang duluan sementara ibu masih di sana, saya khawatir ibu malah down, kemudian imunnya turun, itu akan memperburuk kondisi seperti itu. Karena saya khawatir, karena ibu saya itu punya darah tinggi. Tapi selama pemeriksaan alhamdulillah baik-baik saja. Dan betul ternyata saya menemani ibu saya selama 1 hari nginep lagi di sana. Besoknya ibu sudah boleh pulang. Jadi malam itu kita langsung pulang berdua, naik taksi online ya dari asrama haji ke rumah. Tapi dengan catatan tetap melanjutkan isolasi di rumah selama ditambah 10 hari lagi. Akhirnya saya isolasi di rumah, kemudian anak saya di Dr. Sutomo, sementara istri saya di Rumah Sakit Paru. Beberapa hari kemudian istri saya sudah dilakukan swab di Rumah Sakit Paru, tapi ternyata hasilnya masih positif. Cuman kebijakan Rumah Sakit Paru Surabaya, kalau sudah 10 hari dirawat di sana, mau hasilnya positif atau negatif itu tetap harus dipulangkan seperti itu. Akhirnya hari ke-10 istri saya dipulangkan dari Rumah Sakit Paru Surabaya, lanjut isolasi di rumah, kemudian koordinasi dengan puskesmas dan dilakukan swab besoknya di puskesmas. Hasilnya masih 3 hari itu keluar hasilnya masih inconclusion, artinya antara positif dan negatif. Kemudian swab lagi berikutnya baru setelah itu dinyatakan negatif. Sementara anak saya di Dr. Sutomo, di Rumah Sakit Dr. Sutomo itu dirawat sekitar 5 atau 1 mingguan lah. Pokoknya saya ingat itu anak saya itu boleh dijemput tanggal 25 Desember ya. Artinya dia lahir 14 Desember, kemudian dijemput 25 Desember. Anak saya pulang dari rumah sakit itu sudah umur 12 hari. Pulang pun itu bukan dijemput saya atau istri saya, tapi saya minta tolong keluarga di Madura untuk dijemput di Dr. Sutomo, kemudian dibawa ke Madura. Jadi anak saya ngerawat keluarga di Madura. Kemudian setelah masa isolasi saya sudah selesai dan istri saya juga sudah negatif, kita juga merasakan badan kita sudah cukup fit seperti itu, baru kita memutuskan pulang ke Madura untuk melihat bayi yang dari awal anak saya lahir kita belum pernah ketemu, belum pernah lihat, termasuk istri saya juga belum pernah lihat anaknya seperti itu. Meskipun pulang ke Madura, saat itu kita tetap cuman lihat saja gitu, artinya tidak berani pegang, belum berani apa macam-macam, masih tetap pakai masker dan lain sebagainya. Baru setelah beberapa hari, setelah semingguan lebih, kita baru berani gendong dan lain sebagainya. Nah, dari pengalaman kami, dari pengalaman keluarga tersebut, dari pengalaman saya, mungkin bisa jadi pelajaran buat teman-teman atau siapapun yang menonton video ini. Saya sama istri saya itu termasuk orang yang sangat hati-hati selama wabah itu. Jadi kemana-mana kita pergi, kalau nggak penting kita nggak pergi. Kalaupun harus pergi, kita tidak pernah ketinggalan yang namanya masker. Bahkan di mobil, di tas itu selalu kita sediakan masker cadangan gitu. Kemudian
kita juga kemana-mana selalu bawa hand sanitizer dan sebagainya. Artinya kita sudah cukup hati-hati ya. Artinya sudah cukup hati-hati sekali, sudah mengikuti protokol seperti itu. Cuman kita kan tidak pernah tahu kita ketularan di mana, kita ketularan dengan siapa dan sebagainya. Maka kita saja yang sudah hati-hati seperti itu ternyata masih kena seperti itu. Saran saya sih tetap kepada siapapun yang menonton video ini untuk tetap menggunakan masker, kemudian sering-sering cuci tangan, ya, hindari kerumunan dan lain sebagainya seperti yang disarankan oleh pemerintah. Itu sedikit berbagi pengalaman dari saya. Alhamdulillah saat ini kita sudah kumpul. Alhamdulillah anak saya juga kondisinya sejauh ini sehat. Kita juga semua kondisinya sehat. Cuman masih tinggal di Madura, masih di desa gitu, karena bagaimanapun di sini relatif lebih aman, dalam artian mobilitas orang desa itu kan nggak jauh-jauh banget ya, paling cuma ya sekitar desa itu saja, artinya tidak berinteraksi dengan orang dari luar seperti itu. Nah, mungkin itu saja pengalaman dari saya. Semoga bisa menjadi cerita pengingat bagi teman-teman untuk terus berhati-hati dan menjaga kesehatan teman-teman dan keluarga. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.